Setiap orang pasti pengen sukses, pengen kaya, pengen impiannya terwujud. Pasti. Kamu juga begitu kan? Nah, untuk menjadi seperti itu ada beberapa proses yang perlu dilalui. Ingat ya, kita adalah akumulasi dari kebiasaan kita, maka dari itu hal pertama yang perlu dicek adalah kebiasaan kita sekarang seperti apa sih? Dari rincian kebiasaan yang kamu lakukan, pasti ada beberapa kebiasaan yang pengen kamu rubah, atau kamu ciptakan, atau kamu tinggalkan. Contoh, kamu pengen punya kebiasaan baca buku dan pengen ngilangin kebiasaan main HP terus-terusan, yang susah banget menurut kamu. Bukan hanya menurut kamu. Dari buku The Happiness Advantage, Shawn Achor menceritakan kesulitan dia untuk melakukan perubahan perilaku atau kebiasaan. Kebiasaan itu seperti halnya default setting, di mana sudah bentukan settingan diri kayak begitu dari awal. Contoh nih, pas beli handphone baru, pasti udah ke default setting kan, atau settingan awal public lah istilahnya. Kita bebas melakukan pengaturan ulang terhadap ponsel baru yang kita miliki sesuai keinginan kita setelah kita terima ponsel baru kita. Pengen ganti ringtone, wallpaper, lock screen, dan sebagainya. Begitu juga dengan Shawn Achor yang cerita tentang kesulitan dia melakukan perubahan kebiasaannya. Dia pengen mempelajari salah satu alat musik as known as guitar atau gitar, dan pengen meninggalkan kebiasaan nonton TV yang kerap dia lakukan. Kemudian dia menerapkan aturan 20 detik sebagai metode untuk melakukan perubahan kebiasaan. Apa maksudnya? Dan kenapa mesti 20 detik? Baik, buatlah proses 20 detik lebih cepat untuk melakukan kebiasaan positif yang ingin kamu lakukan dan buatlah 20 detik lebih lambat dalam sebuah proses kebiasaan negatif yang ingin kamu hindari. Dalam kasus Shawn Achor, proses melakukan kebiasaan positif belajar gitar yang dia lakukan, yang awalnya dia perlu berproses lebih dari 20 detik, mulai dari buka lemari yang dikunci, ambil gitarnya, kemudian melakukan aktivitas lain yang butuh waktu 20 detik sampai dia benar-benar bisa belajar gitar dengan tenang. Sekarang dia merubah proses tersebut menjadi kurang dari 20 detik. Gitar yang awalnya ditaruh di dalam lemari yang terkunci, sekarang ditaruh di dekat sofa, sehingga dia lebih mudah menjangkau gitar tersebut dan butuh waktu hanya beberapa detik untuk belajar gitar. Sebaliknya, untuk kebiasaan yang pengen dia hindari seperti nonton TV, dia membuat prosesnya lebih lambat dan lebih sulit 20 detik dengan cara memisahkan remote dengan baterai, lalu menaruh baterai tersebut di laci yang berada di ruangan lain, sehingga dia butuh effort lebih untuk menjangkau baterai tersebut dan memasang kembali dengan remote-nya. Proses memperlambat ini membuat dia menjadi enggan untuk beranjak, alih-alih bangun dan ambil baterai remote, dia jadi ambil gitar di sebelahnya dan belajar gitar. Jadi, pada intinya, jika kamu ingin menciptakan kebiasaan positif, lakukan dengan cara membuat prosesnya lebih cepat 20 detik. Sedangkan pada kebiasaan yang ingin kamu hilangkan, kamu bisa melakukan dengan membuat kebiasaan tersebut lebih lambat 20 detik. Kenapa harus 20 detik? Tidak harus 20 detik, kamu bisa menggunakan angka lain, misalnya 50 detik lebih sulit untuk melakukan kebiasaan yang ingin dihindari dan 10 detik lebih mudah untuk melakukan kebiasaan positif yang ingin diciptakan. Singkatnya, mempermudah cara untuk melakukan kebiasaan yang ingin diciptakan dan meningkatkan kesulitan pada aktivitas yang ingin dihindarkan. Bagian paling sulit untuk melakukan sesuatu adalah memulainya. Aktivasi energi yang diperlukan atau energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sulit itu lebih banyak dibandingkan melakukan aktivitas yang biasa atau menyenangkan. Bandingkan antara olahraga dengan main HP. Energi awal yang diperlukan untuk olahraga misalnya aja 60%. Seperti halnya harus ambil baju, sepatu, air untuk minum, untuk persiapan sebelum olahraga dan otak membayangkan itu udah berat aja. Sehingga berakibat timbulkan rasa malas. Beda kalau main HP, gak butuh effort atau usaha apapun, hanya duduk, pegang HP sambil rebahan, jadi udah tuh. Apalagi ditambah camilan, bisa betah seharian. Jadi teman-teman, karena sekarang kita udah tahu gimana caranya, yuk kita coba praktekin dalam kehidupan kita, permudah dan buat senyaman mungkin aktivitas yang ingin kamu ciptakan dan persulit serta buat tidak menarik untuk aktivitas yang ingin kamu tinggalkan. Semoga video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kamu biar berkah karena bagi ilmu. Sampai jumpa, thanks for watching, see you in the next video.